Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang petunjuk teknis pelaksanaan UKP PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan guru semuanya, terutama bagi kalian peserta PPG yang akan melaksanakan ujian kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang petunjuk teknis pelaksanaan UKP PPG. Mari kita mulai pembahasannya. UKP PPG adalah uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru, yang dimana terdapat dua jenis subtes yang akan kalian hadapi pada UKP PPG. Yang pertama, ujian tertulis yang terdiri dari tes objektif berisi tentang tes Pedagogical Content Knowledge atau PCK, dan situasional judgment test atau SJT, kemudian tes uraian reflektif. Kemudian subtes yang kedua adalah uji kinerja atau UKIN, yang dimana memuat dua unsur, yaitu penilaian perangkat pembelajaran dan video pembelajaran. Kemudian syarat untuk mengikuti UKP PPG yang pertama adalah kalian wajib menyelesaikan semua siklus pembelajaran di ruang GTK, yang dimana terdapat 3 modul pada menu sertifikasi pendidik yang wajib kalian selesaikan sampai tahap jurnal pembelajaran yang divalidasi oleh sistem. Kemudian yang kedua, kalian wajib memiliki NIM yang diterbitkan oleh LPTK. Kedua syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang wajib kalian selesaikan dan kalian miliki untuk dapat mengikuti UKP PPG. Kemudian, untuk jadwal UKP PPG, untuk first taker, yaitu dimulai pada tanggal 1 September sampai 13 September tahun 2025. Kemudian untuk retaker atau yang mengulang, yaitu dari tanggal 1 September sampai 8 September tahun 2025. Kemudian untuk masa periode unggah dokumen UKP PPG, dimulai dari tanggal 15 sampai 20 September tahun 2025. Kemudian, untuk pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK, dimulai pada tanggal 27 September sampai 1 Oktober tahun 2025. Dan ini adalah lini masa dan bagian-bagian yang akan ada di UKP PPG. Silakan kalian baca, kalian simak agar tidak terjadi gagal paham. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis tes UKP PPG, ujian tertulis atau objektif, yang dimana di sini akan terdiri dari tes Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yang terdiri dari 35 soal pilihan berganda, yang mengukur penguasaan materi dan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, tes situasional judgment test, terdiri dari 30 soal pilihan berganda dengan rentang nilai 1-5, yang menilai kemampuan guru dalam mengambil keputusan berdasarkan konteks pembelajaran. Jadi pada UKP PPG atau UTBK nanti, kalian akan menghadapi 65 soal pilihan berganda, yakni di mana soal nomor 1-35 yaitu bentuk soal PCK, yang terdiri dari 35 soal dengan bobot nilai. Untuk jawaban benar mendapat 1 nilai dan jawaban salah tidak akan mendapat nilai. Kemudian akan ada lagi 30 soal, yaitu soal dari nomor 36 sampai 65, yaitu soal tentang SJT dengan rentang nilai tertinggi 5, kemudian dengan bobot nilai terendah 1.
Kemudian untuk waktu pengerjaan tes tertulis ini atau tes objektif ini adalah selama 120 menit. Nah, jadi selama 2 jam kalian akan mengerjakan 65 soal yang ada pada UKP PPG atau UTBK nanti. Silakan kalian persiapkan diri kalian untuk menghadapi UTBK ini. Dan untuk contoh soal, bisa kalian akses di menu ikuti tryout atau simulasi ujian pada situs UKP PPG nanti. Kemudian jenis tes UKP PPG yang kedua yaitu tes tertulis atau subjektif, yang dimana akan ada 1 butir soal yang berbentuk studi kasus yang memuat 4 permasalahan atau 4 refleksi yang wajib kalian tuliskan pada studi kasus kalian. Jadi yang pertama, kalian tuliskan identifikasi masalah yang pernah kalian hadapi, kemudian upaya masalah yang kalian hadapi, kemudian hasil dari upaya masalah yang kalian hadapi, kemudian yang keempat, pengalaman berharga yang kalian dapatkan dari permasalahan yang kalian hadapi. Khusus untuk studi kasus, itu kalian wajib juga mempersiapkan upaya mengatasinya dalam bentuk LKPD atau dalam bentuk media pembelajaran atau dalam bentuk penilaian pembelajaran atau dalam bentuk strategi pembelajaran. Jadi silakan kalian siapkan studi kasus kalian yang memuat keempat unsur tadi atau keempat penyelesaian tadi ya. Untuk penyelesaian tentang LKPD, untuk strategi pembelajaran atau masalah pembelajaran, masalah penilaian, dan masalah strategi pembelajaran. Jadi untuk tes ujian tertulis ini atau studi kasus ini akan kalian kerjakan jika kalian sudah menyelesaikan 65 soal yang ada di ujian tertulis bagian objektif tadi ya. Dan kemudian untuk soal studi kasus ini waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Ya, jadi jangan lupa waktu pengerjaannya 30 menit dan biasanya kalian diminta untuk minimal mengetikkan 350 kata ya untuk studi kasus ini. Jadi kalian perlu melatih kemampuan berpikir dan kemampuan mengetik kalian untuk menghadapi ujian tertulis dalam bentuk studi kasus ini. Jadi untuk tes subjektif atau studi kasus ini akan dinilai oleh penguji uji kinerja pada saat periode penilaian dokumen ujian kinerja. Jadi itu yang wajib kalian pahami untuk bagian studi kasus ini. Jadi persiapkan studi kasus kalian agar bisa menghadapi UTBK dengan lancar. Kemudian kita masuk pada subtes yang kedua yaitu uji kinerja atau UKIN, yang dimana di sini kita wajib menyiapkan 2 perangkat atau 2 dokumen, yakni yang pertama adalah perangkat pembelajaran yang berbentuk modul ajar, RPP atau RPL. Kemudian yang kedua, kita juga wajib menyiapkan video praktik pembelajaran yang kita rekam secara real, kemudian nanti akan kita unggah pada platform ujian. Untuk video praktik pembelajaran yang kita rekam itu wajib bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Jadi kita wajib membuat video praktik pembelajaran yang paling baru sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya ini. Ya. Kemudian untuk video UKIN itu terdiri atas 2 jenis video. Yang pertama video utuh selama 2 jam pelajaran tanpa edit. Kemudian yang kedua video edit dengan durasi 20-30 menit dari video utuh itu ya, yang bisa kalian potong untuk mengambil bagian-bagian terpentingnya. Jadi itu penjelasan untuk uji kinerja atau UKIN ya. Siapkan 2 yaitu modul ajar atau RPP atau RPL, kemudian video pembelajarannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke prosedur aturan uji kinerja atau UKIN. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran ini merupakan hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian dan berasal dari pengembangan sendiri. Dengan kata lain, bukan salinan dari milik orang lain. Jadi kalian wajib membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar atau RPL yang dikhususkan untuk UKIN ini.
ya, dan bukan merupakan hasil copy paste dari milik orang lain. Kemudian yang kedua, dokumen rancangan pembelajaran ini kalian unggah pada platform ujian nantinya dengan nama perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore NIM. Seperti contoh, perangkat pembelajaran underscore Lionel Messi underscore 123456778. Nah, jadi ini adalah prosedur aturan untuk UKIN pada bagian perangkat pembelajaran. Silahkan kalian simak dan kalian pelajari. Kemudian kita masuk ke prosedur aturan uji kinerja yang kedua, yaitu video pembelajaran. Jadi untuk video praktik pembelajaran yang dinilai dalam UKIN harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada halaman yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, direkam secara khusus pada praktik mengajar selama 2 jam pelajaran, durasi menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada setiap jenjang. Untuk jenjang PAUD selama 60 menit, jenjang SD 70 menit, jenjang SMP 80 menit, dan jenjang SMK atau SMK 90 menit. Kemudian kalian buat dalam format MP4. Kemudian yang ketiga, gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil. Kemudian yang keempat, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima, peserta harus menyertakan pengantar video profil peserta dengan memuat nama peserta, asal LPTK, NIM, dan identitas sekolah dengan durasi maksimal 1 menit. Kemudian pada saat membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawa KTP asli yang ditunjukkan di depan kamera. Kemudian yang keenam, tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang musik maupun video profil sekolah. Kemudian yang ketujuh, video yang diunggah terdiri atas yang pertama, rekaman utuh selama 2 jam pelajaran tanpa editing atau video utuh dengan nama file video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM. Kemudian yang kedua, video rekaman yang telah diedit berdurasi kurang lebih 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk format penulisan filenya yaitu video underscore nama mahasiswa underscore NIM. Nah, silakan kalian buat video atau kalian rekam video berdasarkan juknis yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai kalian salah dalam membuat video atau tidak sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan, ya. Jadi tolong ya, untuk pengambilan video kalian pelajari dulu juknis yang ada, baru kalian lakukan perekaman video agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan kalian pahami ya juknis untuk video pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah masa pendaftaran UKP PPG. Jadi untuk pendaftaran UKP PPG itu dimulai pada tanggal 1 September sampai 13 September tahun 2025 bagi first taker. First taker itu adalah kesempatan pertama atau kalian yang baru pertama kali akan mengikuti ujian UKP PPG. Kemudian untuk retaker atau yang mengulang ujian yaitu pada tanggal 1 September sampai 8 September tahun 2025. Untuk mendaftar UKP PPG, kalian bisa membuka aplikasi RGTK atau Ruang GTK, kemudian kalian akses menu sertifikasi pendidik. Kemudian kalian scroll ke bawah, maka akan ada tulisan UKP PPG. Kemudian pada bagian daftar UKP PPG akan berwarna biru seperti ini. Silakan kalian tekan 1 kali, maka kalian akan diarahkan ke halaman awal UKP PPG yang dimana akan muncul username dan password. Pada bagian username, kalian cukup memasukkan nomor induk kependudukan kalian atau NIK. Kemudian pada bagian password, kalian bisa mengetikkan 12345 bintang. Kemudian kalian klik login atau sign in. Silakan kalian perbarui data kalian atau kalian juga bisa mengupload foto terbaru pada bagian situs atau akun UKP PPG kalian. Kemudian pada menu daftar UKP PPG ini, kalian juga bisa mengikuti tryout atau simulasi ujian yang bisa kalian lakukan sebanyak lebih dari 1 kali selama masa periode simulasi ujian dibuka. Silakan kalian klik 1 kali pada bagian ikuti tryout, maka nanti kalian akan diarahkan ke halaman simulasi ujian yang dimana akan masuk
ke dalam bagian 65 soal pilihan ganda dan 1 soal studi kasus. Dan kalian bisa mengerjakannya langsung dan hasilnya biasanya juga akan keluar di akhir pengerjaan tryout tersebut. Nah, ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan UKP PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Silakan kalian pelajari sebelum kalian melakukan perekaman video dan melengkapi berkas-berkas lainnya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Juga tak lupa saya selalu ingatkan untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.